Selamat datang di ID Sport, channel berita sepak bola Indonesia. Welcome to ID Sports. For the latest Indonesian football news, subscribe now and don't miss out. Andre Rosiade bongkar fakta mengejutkan, banyak anggota PSSI tak suka Patrick Kluivert tapi takut bicara. Apakah Sintayong adalah kunci dari timnas Indonesia saat ini? Suasana di tubuh PSSI tampaknya sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terungkap dari pernyataan mengejutkan politisi sekaligus pengamat sepak bola nasional, Andre Rosiade, yang secara belak-belakan mengkritik pelatih timnas Indonesia senior saat ini, Patrick Kluivert. Tak tanggung-tanggung, Andre menyebut Kluivert sebagai pelatih odong-odong yang pemalas dan tak punya semangat juang seperti pendahulunya, Sintayong. Andre bahkan menyebut bahwa banyak anggota internal PSSI sebenarnya sudah muak dengan gaya kepelatihan Kluivert. Namun, karena alasan tertentu mereka memilih diam dan tidak berani angkat suara ke publik. Banyak di PSSI sebenarnya yang tidak suka dengan cara kerja Patrick Kluivert, tapi mereka takut bicara. Padahal ini menyangkut nasib timnas kita, ujar Andre dalam wawancara eksklusif yang kini viral di media sosial. Menurut Andre, ketidaksukaan itu bukan tanpa alasan. Ia menilai Kluivert sebagai sosok pelatih yang jauh dari kata serius dalam menangani timnas Indonesia. Ia menyebut mantan pemain Barcelona itu sebagai pelatih yang hanya mengandalkan nama besar tanpa menunjukkan dedikasi dan kerja keras nyata di lapangan. Dia ini pelatih odong-odong, pemalas. Persiapan pertandingan lamban tidak intens dan tidak menjiwai. Jauh berbeda dengan Sintayong yang begitu detail, disiplin, dan emosional dalam menangani tim, lanjut Andre. Pernyataan ini mengundang perhatian publik luas, terutama setelah kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang membuat situasi semakin panas adalah keputusan Kluivert yang ketahuan berwisata ke Kyoto bersama tim pelatihnya hanya beberapa hari setelah kekalahan memalukan tersebut. Sementara ribuan supporter masih larut dalam kekecewaan, sang pelatih terlihat santai dan tersenyum di tengah kota wisata. Sintayong tidak akan melakukan itu. Dia akan langsung evaluasi. Ini malah jalan-jalan. Kita butuh pelatih yang bekerja, bukan pelancong, tegas Andre. Lebih lanjut, Andre juga menyoroti gaya hidup dan fasilitas mewah yang dinikmati Kluivert dan timnya selama menangani timnas. Ia menyebut bahwa staf pelatih saat ini mencapai lebih dari 14 orang, semuanya asing dan kerap bepergian dengan tiket business class. Hal ini berbanding terbalik dengan era Sintayong, yang bahkan hanya menggunakan tiket kelas bisnis 2 kali dalam setahun, dan hanya untuk pertandingan sangat penting. Kita kasih dia fasilitas kelas 1, tapi hasilnya kelas 3. Apa pantas? Masyarakat bisa menilai sendiri. Kita butuh pelatih yang kerja keras, bukan yang hanya numpang nama besar, kata Andre dengan nada tajam. Ia juga menyinggung soal minimnya komunikasi dan keterlibatan emosional Kluivert dengan para pemain. Menurutnya, timnas kini kehilangan nyawa karena tidak ada kedekatan dan semangat juang yang ditularkan pelatih ke dalam tim. Situasi ini dinilai sangat berbahaya jika dibiarkan menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya berhenti dikritik, Andre Rosiade juga mengirim sinyal tegas kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tidak bersikap pasif. Ia meminta agar PSSI berani bertindak, bahkan jika itu berarti harus memecat Kluivert apabila timnas gagal mencapai target lolos ke Piala Dunia. Kalau Sintayong saja bisa diberhentikan meski membawa banyak perubahan positif, mengapa Kluivert tidak bisa? Jangan ada standar ganda. Kalau gagal, pecat. Seru Andre yang juga dikenal sebagai penasihat salah satu klub Liga 1. Pernyataan Andre mendapat respons keras dari publik dan media.
Di berbagai forum daring, warganet menyebut Kluivert sebagai pelatih boneka dan mempertanyakan apakah dia benar-benar memahami karakter sepak bola Asia Tenggara. Banyak yang menilai bahwa keberadaan Kluivert hanya sebagai pemanis, sementara pelatih lokal atau asisten asal Belanda yang lebih banyak bekerja di balik layar. Salah satu komentar paling viral di media sosial bahkan menyebut Kluivert cuma jadi ikon. Yang ngatur strategi bukan dia. Gak ada passion, gak ada greget. Ini timnas, bukan klub uji coba. Sementara itu, sebagian pengamat menyebut bahwa kritik Andre mungkin terlalu frontal, tetapi tetap memiliki dasar yang kuat. Fakta bahwa evaluasi timnas berlangsung lambat dengan hasil mengecewakan dalam beberapa laga terakhir memicu kekhawatiran bahwa timnas bisa kembali terpuruk seperti era-era sebelum Sintayong datang. Saat ini, masyarakat sepak bola Indonesia berada di persimpangan terus memberi kesempatan kepada Kluivert dengan harapan ia bisa beradaptasi atau segera mengakhiri kerjasama demi menyelamatkan peluang timnas lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Satu hal yang pasti, suara Andre Rosiade mencerminkan keresahan yang sudah lama dirasakan banyak pencinta sepak bola tanah air. Dan jika benar bahwa banyak orang dalam PSSI juga berpikiran serupa, maka waktunya mereka angkat bicara demi masa depan merah putih. Timnas U23 Indonesia libas Brunei 8-0, Erick Thohir terpesona pada coach Gerald van den Burg. Debut manis nan meyakinkan. Pelatih anyar Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, langsung mencuri perhatian pada laga perdananya di ajang ASEAN Cup U23 2025. Dalam pertandingan pembuka grup A yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Selasa 15/7/2025. Skuad Garuda Muda sukses menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Grup A sendiri dihuni oleh Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dan pada laga pertama ini, permainan anak-anak muda merah putih langsung menggila di bawah komando Van den Burg. Tak pelak, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memberikan pujian setinggi langit pada sang pelatih. Awal yang baik dan Coach Gerald kan memang baru pertama, dia fokus latihan 2 minggu, ujar Erick. Kalau saya lihat untuk awal saya rasa permainannya di babak pertama sangat apik. Tapi kembali ini bukan ukuran karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Tapi apresiasi untuk tim dan juga untuk Coach Gerald yang mematahkan rekor lanjutnya. Tak hanya pelatih yang menuai sorotan, sang striker Jens Raven juga jadi bintang lapangan. Raven mencetak 6 dari 8 gol Indonesia dalam laga ini. Erick pun tak lupa memberikan kredit untuk sang predator muda. Sama dengan Ravens juga apresiasi, golnya banyak. Tapi bukan ukuran karena belum melawan Filipina atau Malaysia, tegas Erick lagi, tetap menekankan pentingnya konsistensi ke depan. Meski menang besar, Gerald van den Burg sendiri tak sepenuhnya puas. Ia justru menyoroti penurunan performa anak asuhnya di babak kedua. Saya ingin berterima kasih, paruh pertama sangat bagus. Tetapi babak kedua tidak sebagus itu, ujar pelatih asal Belanda itu. Tapi saya rasa Brunei Darussalam memang lebih bagus. Di first half saya senang, sementara di babak kedua harusnya level kami meningkat, sambungnya. Van den Burg pun mengingatkan bahwa timnya tidak boleh cepat berpuas diri. Laga selanjutnya melawan Filipina pada 18 Juli mendatang akan jadi ujian sesungguhnya. Kami tidak boleh puas begitu saja karena masih banyak hal yang bisa ditingkatkan. Kita harus pikirkan setiap hari, setiap laga, apa yang bisa ditingkatkan. Itu yang perlu dilakukan sebagai sebuah tim, tegasnya. Apa pendapat kamu soal performa Garuda Muda dan strategi Coach Van den Burg di laga debut ini? Apakah kemenangan ini cukup jadi modal optimisme atau masih banyak PR sebelum hadapi lawan sekelas Filipina dan Malaysia? Tulis komentar kamu di bawah.
Komentar jujur Jens Raven usai menggila di laga perdana cetak 6 gol di debutnya bersama timnas U23 Indonesia. Luar biasa. Nama Jens Raven langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia setelah tampil menggila di laga debutnya bersama timnas U23 Indonesia. Dalam pertandingan pembuka ASEAN Cup U23 2025 melawan Brunei Darussalam di SUGBK Selasa dalam kurung 15 Juli 2025, Jens sukses mencetak 6 gol sekaligus. Garuda Muda pun menang telak dengan skor 8-0 dan sang striker muda langsung menjawab kepercayaan dengan performa gemilang. Meski lawan kali ini memang di atas kertas bukan tim yang terlalu menyulitkan, Jens Raven tetap membuktikan bahwa Indonesia punya penyerang tajam, sesuatu yang sudah lama dirindukan. Usai pertandingan, Jens memberikan komentar yang jujur dan tulus. Bagi dia, mencetak gol selalu menjadi momen istimewa, terlebih ini terjadi di laga debutnya bersama tim U23. 1 tahun lalu saya mencetak gol debut untuk Indonesia yang pertama melawan Filipina. Seperti yang banyak orang lihat, saya sangat senang saat itu. Hari ini dalam kurung 15/7 pertama kali dengan tim yang baru bisa mencetak 6 gol, ya saya sangat senang dengan ke-6 gol, kata Jens Raven. Pemain muda yang kini bergabung dengan Bali United ini juga mengingatkan bahwa kemenangan atas Brunei hanyalah awal. Ia menyadari tantangan sesungguhnya masih menanti. Tapi ini sudah selesai hari ini, jadi kita harus bersiap untuk pertandingan selanjutnya. Karena kita hanya punya poin dan tidak lebih dari itu, lanjutnya. Optimisme jelas terpancar dari pemain satu ini. Jens yakin seluruh tim punya visi dan semangat yang sama membawa Indonesia melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Kami ingin melaju ke semifinal. Jadi sekarang semua orang sama dan kita harus berada di satu tempat dan memberi segalanya, tutupnya. Gimana menurut kamu soal penampilan Jens Raven? Apakah dia layak jadi tumpuan utama lini depan Garuda Muda di ASEAN Cup kali ini? Tulis komentarmu dan beri dukungan buat Jens dan timnas U23 Indonesia di bawah ini.